HMK itu apa perannya, dan juga dari Mas Jaki ya. HMK itu perannya itu sebagai perantara. Jadi ketika SRJ ini ya diminta, nah HMK juga minta gitu. Minta kadang-kadang tanpa pengetahuan dari ADK, HMK itu minta sendiri gitu. Minta sendiri, bahkan tidak hanya ke SRJ. Tadi kan ada pertanyaan dari Mas Jaki juga ya. Ada yang beberapa disegel itu. Ya minta ke SKPD itu. Gitu. Jadi beliau jabatannya memang kepala desa. Tapi yang bersangkutan itu adalah orang tua atau bapaknya dari bupati. Gitu. Ya. Jadi seperti itu perannya. Jadi kadang meminta sendiri, kadang juga menjadi perantara orang yang akan memberikan kepada ADK itu melalui saudara HMK gitu, seperti itu. Suap tersebut. Kemudian yang kedua, pihak swasta ini mungkin bisa dijelaskan dari mana asalnya Pak, dari Bekasi atau mungkin dari Jakarta atau dari mana. Kemudian yang ketiga itu Pak, terkait modus operandi yang katanya ada 3 kantor dinas di sana Kabupaten Bekasi disegel tuh Pak. Namun pejabatnya bersangkutan tidak terjaring OTT ini. Apakah akan ada potensi dikaitkan juga dalam di kasus suap ini? Seperti itu Pak. Mas, nambahin satu ya, aja. silakan, Mas Mario. Ya ini menarik tadi yang disampaikan kawan dari Radar tadi, itu soal peran dari Bapak dari Sang Bupati itu tidak disebutkan. Padahal kita tahu dia merupakan kepala desa dari Sukadami ya. Dan informasi yang beredar bahwa dia yang menguasai semua wilayah di perindustrian Cikarang. Nah ini menarik nih. Nah hal-hal kayak gini apakah KPK akan mendalami atau bahkan sudah ada interseksinya kasus ini dengan peran sang ayah. Karena ini beliau ini legend. Beliau ini legend dan punya nama besar di Bekasi. Artinya pengaruhnya saja bisa laku dijual. Nah apalagi anaknya sudah menjadi pucuk pimpinan di Bekasi. Nah sama sekali tidak disebutkan dalam konstruksi perkara peran beliau ini. Kira-kira bisa disampaikan sedikit apa peran Haji Kunang ini dalam kasus ijon proyek gitu. Makasih. Terima kasih Mas Mario, sekaligus memberikan informasi yang sangat lengkap. Ada lagi mungkin? Supaya 3 cukup. Baik Pak Deputi, monggo Pak. Baik, terima kasih Mas Jubir, terima kasih Mas Mario dan Mas Jaki. Salam kenal Mas Jaki. Jauh-jauh dari Bekasi. Dari kemarin kayaknya ya. Dari Bekasi Pak. Oh iya betul, dari Bekasi, bukan dari kemarin. Nah, gitu. Kayaknya habis habis sholat subuh langsung ini moncer. Mas Mario, terkait dengan beberapa pihak yang yang berkembang di informasinya, keterlibatan beberapa pihak ini tentunya turut kami bahas di dalam expose ya. Tapi yang ditetapkan naik ke penyidikan adalah tentunya para terduga yang memang sudah memenuhi kecukupan alat buktinya, gitu ya. Jadi semua pihak yang terlibat dibahas seperti itu. Nah, yang ditetapkan hari ini adalah yang sudah memenuhi kecukupan alat buktinya. Jadi yang tadi kita sampaikan ada berapa ya? 3 orang ya, saudara ADK, HMK, dan saudara SRJ. Nah seperti itu. Jadi yang sudah memenuhi kecukupan alat bukti 3 orang tersebut. Salah satunya adalah HMK. Ini yang menjadi pertanyaan berikutnya ya dari Mas Mario. HMK itu apa perannya, dan juga dari Mas Jaki ya. HMK itu perannya itu sebagai perantara. Jadi ketika SRJ ini ya diminta, nah HMK juga minta gitu. Minta kadang-kadang tanpa pengetahuan
dari ADK, HMK itu minta sendiri gitu. Minta sendiri, bahkan tidak hanya ke SRJ. Tadi kan ada pertanyaan dari Mas Jaki juga ya. Ada yang beberapa disegel itu. Ya minta ke SKPD itu. Gitu. Jadi beliau jabatannya memang kepala desa. Tapi yang bersangkutan itu adalah orang tua atau bapaknya dari bupati gitu. Ya. Jadi seperti itu perannya. Jadi kadang meminta sendiri, kadang juga menjadi perantara orang yang akan memberikan kepada ADK itu melalui saudara HMK gitu, seperti itu. Nah, itu yang informasi yang berhasil kami peroleh dari keterangan para saksi maupun tersangka, dalam ini saudara SRJ, yang menyatakan seperti itu pergerakan uangnya gitu. Jadi HMK sendiri ya mungkin karena orang melihat bahwa yang bersangkutan ada hubungan keluarga gitu kan ya. Jadi bisa melalui HMK gitu. Orang juga pendekatan melalui HMK gitu, seperti itu. Itu ya Mas Jaki. Kemudian terkait dengan peran orang tua sudah, pihak swasta dari mana? Pihak swasta di sini itu kebanyakan dari Bekasi ya. Seperti yang saudara RSJ sejauh ini informasinya yang kami terima adalah dari Bekasi sendiri. Tentunya ada beberapa pihak karena kalau penyedia barang maupun juga pelaksana proyek itu kan bisa dari kota-kota sekitarnya, apalagi Bekasi kan berbatasan dengan Jakarta. Tuh, bisa dari Jakarta datangnya, kemudian bisa dari Karawang gitu kan, seperti itu. Nah, lintas. Gitu. Demikian mungkin Mas Jubir. Baik, terima kasih Pak Deputi yang telah menjelaskan secara lengkap pertanyaan dari Mas Mario dan Mas Jaki dari Bekasi, Radar Bekasi, Jawa Pos. Dari tadi? Oh, dari tadi. Iya. Dari tadi. Ada di sini. Baik, terima kasih Pak. Iya. Selanjutnya Mas Ade, ada lagi? Mas Ade dulu. Oke, silakan Mas Ade dari Tempo. Selamat pagi Pak Asep, Mas Budi. Mau penegasan aja Pak, kan rumah Kajari Bekasi ini sudah disegel ya sama KPK ya. Ada 2 titik kalau menurut informasi yang kami terima. Itu akan diapakan sama KPK? Apakah akan ada proses penyelidikan terhadap yang bersangkutan atau seperti apa gitu? Sama tadi melanjutkan juga yang pertanyaan rekan tadi yang soal kepala dinas yang belum terjawab Pak, itu disegel, itu kan artinya ada upaya dari KPK. Nah itu seperti apa gitu statusnya dari kepala-kepala dinas ini? Ada 2 ya, 2 kepala dinas. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ade yang dari Tempo dan dari kemarin Mas Ade ya. Baru hari ini, oke. Ada lagi teman-teman? Sebenarnya sudah mewakili semua pertanyaan kawan-kawan Pak Deputi. Kayaknya sudah apa namanya ngantuk sama kayak gitu juga. Baik, dari Mas Ade, dari Gang Potlot pasti. Oh betul, kakaknya di sana. Ya, Mas Ade, terkait informasi yang sudah beredar ya, rumah Kajari itu disegel, itu akan diapakan, termasuk juga 3 SKPD ya, tadi disampaikan Mas Jaki ya. Nah, jadi penyegelan itu dilakukan pada saat melakukan penangkapan ya terhadap para terduga. Itu dalam rangka menjaga status quo. Jadi supaya tidak ada yang berubah, tidak ada yang memindahkan barang atau apapun yang ada di ruangan tersebut, sehingga kita segel lah. Nah itu fungsi dari segel tersebut. Nah itu kemudian akan ditindaklanjuti setelah ditetapkan menjadi tersangka. Ya tentunya ketika hasil dari operasi tersebut ya, penangkapan tersebut, nah nanti kan dibawa diperiksa nih orang-orang yang di sini,
kemudian nanti dilakukan ekspos. Nah, dalam ekspos tersebut dilihat kecukupan alat buktinya. Bagi para terduga yang memang memenuhi kecukupan alat buktinya ditetapkan oleh ekspos, ya, oleh floor di ekspos dan naik ke penyidikan, maka tempat yang tadi disegel tersebut, ya, disegel tersebut itu akan dilakukan penggeledahan, ya, karena kita berhubungan nanti dengan bagaimana mencari bukti-buktinya. Tetapi bagi pihak-pihak yang dibawa ke sini ataupun tidak dibawa ke sini, gitu ya, atau belum dibawa ke sini dan diduga, ya, di awalnya diduga, ya, pelaku tindak pidana korupsi, tapi kemudian kecukupan alat buktinya tidak mencukupi, ya, tidak mencukupi alat buktinya, artinya tidak bisa ditetapkan atau belum bisa ditetapkan sebagai tersangka karena kekurangan alat buktinya, maka terhadap propertinya yang disegel tentunya kita akan buka. Kenapa? Karena ya tadi tidak cukup buktinya. Itu.